Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Dahlan Muda, calon mahasiswa baru Fakultas Psikologi Universitas Ahmad Dahlan. Selamat sore. Kapanpun dan dimanapun kalian lihat video ini, semoga kita semua dalam keadaan yang baik, selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kesehatan juga, dan disertai atau dikelilingi oleh kebahagiaan. Amin, amin, Allahumma amin. Wah, di hari yang luar biasa ini kita akan berbagi ilmu nih teman-teman, tentang mengenal lebih dalam apa itu ILMPI. Ayo, penasaran kan? Pasti apa sih ILMPI di Fakultas Psikologi itu? Ya kan? Nah, sebelum kita masuk ke pembahasannya, kan ada istilah nih, tak kenal maka tak sayang. Jadi izinkan aku dulu untuk memperkenalkan diri ya teman-teman. Perkenalkan, nama aku Meilani Safira, angkatan Psikologi angkatan 2019. Nah, teman-teman bisa panggil aku dengan Mi. Nah, tentunya teman-teman di sini dalam pembahasan mengenal lebih dalam apa itu ILMPI, aku nggak sendirian. Aku ditemenin sama salah satu staf dari ILMPI itu sendiri. Yuk, kita sambut ini dia, Mas Rizky. Halo semuanya. Selamat sore. Sehat selalu ya pastinya. Alhamdulillah, amin amin. Oke Mas Rizky, yuk disapa nih Dahlan Muda kita, dan juga Mas Rizky dipersilakan untuk memperkenalkan lebih lanjut. Silakan Mas Rizky. Oke, sebenarnya terima kasih nih ke Kak Mei yang udah ngasih kesempatan nih buat aku bercakap-cakap nih sama Dahlan Muda. Oke, keren banget ya sebut aja Dahlan Muda. Oke, sebelumnya perkenalkan, aku Rizky. Aku asal sebenarnya dari Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. Cuman di sini aku juga menjabat sebagai staf BPO ILMPI wilayah 4 gitu. Jadi di sini nanti aku sedikit sharing-sharing mungkin ya sama teman-teman semua tentang apa sih itu ILMPI gitu. Nah, kita itu dalam acaranya itu sebutannya ke UAD ini, Universitas Ahmad Dahlan ini dalam rangka ILMPI Goes to Campus. Wah, luar biasa banget. ILMPI Goes to Campus, teman-teman. Jadi teman-teman udah kenal ya siapa pematerinya, jangan sampai lupa. Sama moderatornya juga nggak boleh lupa pastinya. Oke, kita langsung masuk aja nih ke pembahasan pertama ya Mas Rizky ya. Nah, Mas Rizky, jadi kan banyak banget nih teman-teman kita tuh yang istilahnya belum tahu atau kurang tahu tentang ILMPI. Jadi boleh dong Mas Rizky dijelasin ILMPI itu apa sih sebenarnya? Oke, ILMPI. Mungkin kepanjangannya dulu ya. Kalau kepanjangan dari ILMPI itu adalah Ikatan Lembaga Mahasiswa Psikologi Indonesia. Gitu. Jadi ILMPI ini adalah suatu wadah gitu bagi seluruh mahasiswa psikologi di Indonesia. Mungkin gampangannya itu buat teman-teman untuk lebih tahu itu kayak HIMA gitu loh, himpunan mahasiswa di kampus. Nah, kurang lebih itu kayak gitu. Cuman ILMPI itu skalanya itu lebih besar lagi gitu. Karena kan kalau HIMA itu ya adanya di prodi fakultas kampus gitu kan. Nah, tapi kalau ILMPI itu seluruh mahasiswa psikologi di Indonesia itu bisa gabung. Jadi skalanya itu benar-benar gede, skalanya itu nasional gitu sih. Luas banget ya Mas Rizky ya. Bener-bener banget. Luar biasa banget. Nah, Mas Rizky, boleh dong diceritain mungkin sejarah singkat dari berdirinya sebuah ILMPI gitu. Biar teman-teman tahu. Silakan. Siap-siap. Oke, sejarahnya. Mungkin karena aku juga gak terlalu suka sejarah gitu ya, tapi aku bakal jelasin ini secara singkatnya aja gimana sih ILMPI. Nah, ILMPI itu dulu awalnya itu pradeklarasinya itu ya, itu pada tanggal 18 Februari 2006. Gitu, itu dulu ada pradeklarasi gitu sebelum deklarasi. Nah, selanjutnya itu baru ada deklarasi pada tanggal 21 sampai 23 April 2006 juga. Nah, itu sekjennya atau ketuanya saat itu adalah Kak Arif Saputra dari Universitas Gadjah Mada gitu. Nah, sebutannya juga waktu itu adalah Lembaga Mahasiswa Psikologi Seluruh Indonesia. Nah, setelah itu baru lanjut nih. Cuman lanjutnya itu agak jauh ya, 3 tahun di tahun 2009. Nah, kenapa sih Kak kok jauh banget gitu dari 2006 ke 2009 gitu kan? Nah, ternyata saat itu terjadi vakum gitu karena mungkin ada kekosongan kepengurusan. Nah, jadi saat itu di tahun 2009 ya, itu yang memprakarsai lagi
lah gitu, itu saat itu adalah Universitas 11 Maret, Universitas 11 Maret, yang mana dilakukan di Hotel Pramesti Surakarta. Nah, saat itu dihadiri oleh kurang lebih ya, itu ada 15 perguruan tinggi se-Jawa Tengah DI Yogyakarta. Nah, jadi saat itu baru berdiri lagi nih ILMPI gitu, dengan sebutannya itu ILMPI saat itu gitu. Jadi udah mulai bangun lagi gitu dari sebelumnya tidur nih, karena kekosongan kepengurusan itu mulai bangun lagi ILMPI. Nah, lanjut itu di tahun 2009 ya. Iya, di tahun 2009 itu ada musyawarah nasional. Musyawarah nasional itu dilakukan di Surakarta juga. Cuman tuan rumahnya itu saat itu adalah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, yang mana saat itu juga dihadiri lebih banyak lagi ya, dari di tahun 2009 kan ada 15 tuh. Nah, kalau di 2010 itu ada 29 perguruan tinggi se-Jawa Bali. Jadi lebih gede lagi gitu, lebih ramai lagi dari yang sebelumnya. Hingga sampai sekarang makanya kan ILMPI terus berkembang, terus maju gitu, sampai kita nih udah akan menghadapi 2022. Nah, ILMPI itu terus bergerak sampai sekarang gitu. Sejarahnya kurang lebih gitu sih. Kak, aku mau tanya dong, apa dari awal berdirinya ILMPI itu namanya udah ILMPI? Oh, enggak. Ada nama ILMPI, Kak? Sebenarnya panjang banget ya. Panjang banget, itu ada sebutnya dulu ISMAPSI gitu, ISM PSI juga. Jadi sebanyak banget perubahan gitu. Tapi yang jelas tuh perubahan dari kita ILMPI itu saat dari dari yang UNS. Waktu itu kan ada TOPSI tuh. Ada temu organisasi psikologi seluruh Indonesia. Nah, itu barulah kita berubah nama jadi ILMPI gitu. Tapi intinya sama, kita itu sama sebagai wadah organisasi, cuman bedanya ya cuman beda nama aja gitu sih. Tapi esensi tetap sama ya, untuk wadah sama seluruh fakultas psikologi di Indonesia gitu ya, Kak ya. Nah, bener banget. Intinya sama kita. Luar biasa banget ternyata ILMPI ini ya, teman-teman. Jadi untuk calon mahasiswa baru wajib banget nih tahu ILMPI itu apa ya, Kak ya. Nah, wajib banget. Wajib banget tahu. Oke, Kak, terus kalau misalnya nih ILMPI kan ini udah jadi organisasi yang luar biasa besar nih. Kita boleh tahu nggak sih, Kak, visi dan misi dari ILMPI itu sendiri apa, Kak? Oke, visi dan misi. Mungkin ke visi dulu ya. Visinya itu adalah menjadi wadah organisasi tingkat eksekutif lembaga mahasiswa psikologi di Indonesia, yang mana kita itu bertujuan untuk menciptakan gitu sumber daya mahasiswa yang berdaya guna dan berkontribusi aktif gitu di masyarakat untuk pembangunan nasional. Nah, untuk visinya itu. Lalu untuk misi itu kita ada 4. Misi itu kita ada 4. Yang pertama itu sebagai jembatan komunikasi lembaga mahasiswa psikologi Indonesia. Jadi untuk setiap kampus tuh mungkin kalau ingin komunikasi lewat LMPI bisa gitu. Kita jembatan komunikasi soalnya juga. Itu juga bisa. Terus jauh teman-teman dari luar kampus gitu ya, Kak ya. Nah, bener banget. Jadi misalnya dari Jogja pengen komunikasi sama dari mana gitu, ada kesulitan, bisa minta bantuan itu ke ILMPI gitu, karena dari Bali itu juga bagian dari ILMPI gitu. Wah. Okay. Terus yang kedua ya. Oke, kita lanjutinnya. Terus yang kedua itu adalah melakukan pengembangan dan penerapan ilmu psikologi. Nah, jadi itu misi yang kedua. Terus misi yang ketiga, kita itu menjadi wadah aspirasi lembaga mahasiswa psikologi Indonesia terhadap kebijakan publik yang berkaitan dengan ilmu psikologi. Terus yang terakhir, kita itu membantu menciptakan sumber daya manusia, yaitu mahasiswa, untuk berkontribusi aktif gitu kepada masyarakat. Gitu sih. Sedikitnya kurang lebih gitulah. Wah, misi dan visi dari ILMPI ini luar biasa banget ya. Udah jadi wadah dari seluruh fakultas psikologi, menjadi jembatan kita berkomunikasi dengan fakultas lain, terus menciptakan insan yang untuk terjun di masyarakat gitu ya, Kak ya. Nah, bener banget. Pokoknya itu mahasiswa psikologi itu bakal keasah banget lah skillnya gitu. Teman-teman harus wajib dicatat dan diingat nih, ILMPI bisa jadi salah satu wadah buat teman-teman nih untuk meningkatkan lagi soft skill dan hard skill ya, Kak. Istilahnya bener gitu banget, ya. Bener banget. Sip. Nah,
Kak, jadi kalau ILMPI itu kan organisasi ya Kak ya, sebuah organisasi. Boleh ini nggak sih Kak dijelaskan kayak bagian dari kepengurusannya dari ILMPI itu apa aja sih? Oke, bagian kepengurusan. Sebenarnya kan ILMPI itu ada nasional sama wilayah ya. Nah, kalau di ILMPI nasional itu ketuanya itu sebutannya Sekjen atau Sekretaris Jenderal. Nah, itu sebutan untuk ketua di ILMPI nasional. Nah, terus di ILMPI nasional Sekjen itu dibantu sama siapa sih? Nah, dibantu sama satu, ada yang namanya Badan Pengembangan Organisasi atau BPO. Terus yang kedua ada Bansek yaitu Badan Kesekretariatan. Terus yang ketiga ada Banke atau Badan Keuangan yang ya ini udah 3. Oh ya, terus 4. Yang keempat itu ada BPPM, Badan Pengembangan dan Pengabdian Masyarakat. Lalu ada yang kelima itu BPPK, Badan Pengembangan dan Penalaran Keilmuan. Terus yang terakhir itu ada Baninfokom, Badan Informasi dan Komunikasi gitu. Cuman nanti di badan kepengurusan itu ada nas-nasnya gitu loh. Maksudnya nas itu adalah singkatan dari nasional. Jadi BPO Nas, BPPK Nas gitu. Terus di wilayah gimana Kak kalau di wilayah? Nah, kalau di wilayah itu sama. Cuman ketuanya itu kita sebut sebagai koordinator wilayah atau Korwil. Nah, benar-benar. Kalau yang bantu itu siapa? Yang bantu sama kayak nasional, ada PPO dan lain sebagainya. Cuman kalau nasional itu kan NAS ya belakangnya. Kalau wilayah itu WIL. Nah, jadi BPO WIL, BPK WIL, BPPM WIL gitu. Jadi cuma beda NAS sama WIL aja gitu. Nah, terus di bawah wilayah itu ada koordinator provinsi. Nah, terus dari sini kita ada yang ngawasin nggak? Ada dong, pasti kita juga berorganisasi itu ada yang ngawasin. Yang ngawasin itu koordinator, dewan pengawas, dan dibantu dengan dewan pengawas. Gitu. Tapi ini yang penting, kita baik itu pengawas ataupun ILMPI itu juga diawasi sama lembaga mahasiswa psikologi. Nah, itu siapa? Itu adalah seluruh universitas di Indonesia. Jadi ibaratkan negara, rakyat itu mempunyai kewenangan yang paling besar gitu. Jadi semua yang dilakukan ILMPI itu harus berdasarkan keputusan psikologi kampus di seluruh Indonesia gitu. Jadi nggak bisa main-main kalau ngambil keputusan. Demokratis sekali ya ILMPI ini ya Kak ya. Benar banget. Jadi kadang tuh kita kan ada musyawarah tuh. Kalau lembaganya itu masih ada yang kurang, kita nggak bakal mulai sebelum sesuai dengan kesepakatan gitu. Wah, luar biasa banget. Jadi kesepakatan yang diambil sama ILMPI ini udah benar-benar hasil mufakat dari seluruh istilahnya fakultas psikologi di Indonesia ya Kak ya? Bener banget, itu wajib. Jadi nggak boleh nih, misal dalam musyawarah ternyata kurang, kita paksa itu nggak boleh. Karena keputusan sidang itu adalah yang utama. Dan kehadiran lembaga mahasiswa psikologi itu adalah yang utama juga dalam suatu sidang atau musyawarah gitu. Wah, luar biasa banget. Tapi ngomongin bagan nih Kak ya, bagan kepengurusan nih. Sebelumnya Kak Rizky ini bagian apa nih, staf bagian apa di ILMPI itu sendiri? Boleh dijelasin dong Kak? Oke, kebetulan aku sekarang jadi staf di Badan Pengembangan Organisasi. Nah, jadi mungkin aku sedikit cerita juga ya. Dulu itu kenapa sih kok bisa gitu gabung di di ILMPI gitu. Nah, awalnya mungkin waktu aku jadi maba gitu kan, aku itu ikut yang namanya himpunan mahasiswa. Nah, jadi buat teman-teman maba nih wajib banget ikut himpunan mahasiswa karena nanti di situ banyak banget informasi yang bakal didapat gitu kan. Nah, dari situ ada cutting yang share kayak pamflet gitulah tentang open recruitment ILMPI gitu. Awalnya juga aku bingung ILMPI itu apa gitu. Aku nggak pernah denger deh apa itu ILMPI gitu kan. Jadi akhirnya aku coba di IG gitu kan, aku lihat oh ternyata ILMPI itu wadah organisasi gitu, cuma skalanya lebih gede gitu kan. Nah, karena aku juga ya dulu SMA nggak pernah ikut organisasi gitu, aku udah berprinsip nih waktu kuliah harus ikut himpunan mahasiswa, terus aku juga pengen yang lebih gede lagi gitu. Nah, ternyata ada ILMPI, aku mikir ya udahlah ini kesempatan banget nih buat aku coba gitu kan. Jadi aku coba buat ikut seleksi berkas, terus wawancara, dan alhamdulillah juga dari ILMPI memberi kepercayaan gitu ke aku untuk menjadi salah satu bagian keluarga di ILMPI wilayah 4 gitu sih. Sedikit cerita aja sih. Kita berikan tepuk tangan nih Kak Rizky. Nah, jadi
teman mahasiswa baru nih harus punya semangat aktivis gitu ya Kak ya. Harus wajib banget. Iya, untuk lebih aktif nih jadi mahasiswa meskipun di masa pandemi gitu ya Kak ya. Nah, bener banget. Jadi harus bener-bener produktif lah gitu. Ya, banget. Nih teman-teman calon mahasiswa baru, Kak Rizky ini bisa jadi motivasi kalian nih untuk ikut organisasi atau lebih produktif di masa pandemi, walaupun kita cuma bisa ini ya Kak, sinkron ya. Ketemu online, iya ketemunya online gitu kan. Tapi itu semangat ya, tapi Rizky ya. Bener, semangatnya itu nggak boleh padam, semangatnya harus bener-bener kayak mahasiswa offline. Semangatnya mahasiswa baru yang masih berkorban diceritain. Bener banget. Oke Kak, kita lanjut. Tadi kan kita udah ngomongin bagian dari bagian pengurusan dari LMPI. Nah, kita mau tahu dong Kak, sebenarnya aktivitas atau kegiatan apa aja sih yang dilakukan di LMPI untuk Fakultas Psikologi di Indonesia, Kak? Oke, sebenarnya banyak banget ya untuk kegiatan yang dilakukan oleh LMPI. Cuman mungkin aku bakal nyebutin tiga yang menurut aku sangat menarik banget. Yang pertama itu ada relawan ILMPI. Nah, jadi relawan ILMPI itu adalah program dilakukan kalau nggak salah itu dilakukan oleh BPPM. Nah, jadi teman-teman yang mungkin belum dapat kesempatan gitu buat mungkin jadi anggota gitu kan di LMPI wilayah ataupun nasional gitu. Nah, jadi kita dari LMPI itu nggak mau egois gitu. Jadi teman-teman bisa join bareng kita bersama-sama gitu berperan aktif untuk psikologi Indonesia itu menjadi relawan gitu. Dan pengumumannya itu kalau nggak salah hari ini. Jadi mungkin ada nih dari teman-teman semua yang udah daftar gitu kan, mungkin siapa tahu semoga lolos juga dan menjadi keluarga gitulah di LMPI gitu. Terus yang kedua itu kita ada analisis isu mahasiswa psikologi. Nah, dan ini sih yang ketiga. Yang ketiga itu kemarin kita ada kegiatan diskusi kawal RUU praktik psikologi. Nah, mungkin dari teman-teman juga ada yang belum tahu ya RUU praktik psikologi. Aku pun awalnya belum tahu gitu sebelum masuk ILMPI. Nah, ternyata ketika ikut ILMPI, tuh kan kakaknya juga belum tahu kan? ILMPI itu bekerja sama dengan HIMSI, di mana HIMSI itu kan himpunan psikologi Indonesia ya? Iya, Kak. Nah, itu jadi kita kerjasama dengan HIMSI untuk mengawal jalannya RUU praktik psikologi. Nah, RUU ini untuk siapa sih nanti? Tentunya untuk kita nanti sebagai psikolog muda nih, untuk menggantikan, melakukan regenerasi di mana kita dengan mengawali tadi kita dapat memberikan gitu apa sih yang benar-benar diperlukan oleh para psikolog gitu, apa sih yang dibutuhkan oleh praktik-praktik di psikologi gitu, itu apa aja gitu. Nah, ternyata kemarin waktu diskusi itu masih banyak banget nih yang perlu direvisi gitu. Nah, dengan hadirnya ILMPI diskusi bareng waktu itu dengan BEM UI, Undip, terus UNER dan BEM lainnya itu kita bahas bareng dan ternyata emang masih perlu banyak direvisi. Dan menurut aku itu salah satu kegiatan yang berhasil gitu dilakukan oleh LMPI gitu, karena kita mampu kayak mengkomunikasikan lagi gitu informasi yang emang harus dibenarkan dan bagaimana gitu untuk diperbaiki, karena nanti kalau nggak diperbaikin itu nanti punya dampak yang nggak baik gitu kan bagi kita nanti selanjutnya sebagai psikolog yang melakukan regenerasi gitu. Wah, luar biasa banget ya. Ini aja baru 3 yang disebutin, tapi udah bisa bikin baru 3. Wow, gitu ya kegiatan sendiri. Bener banget. Iya, benar. Jadi buat teman-teman mahasiswa baru nih, semisal kayak kata Kak Rizky tadi, kalau mau jadi relawan atau menjadi bagian keluarga baru dari LMPI, ya LMPI ini membuka pintu yang sangat lebar ya Kak untuk calon-calon aktivis luar biasa Indonesia ya Kak ya. Bener banget. Jadi untuk misal aku belum kesempatan nih jadi anggota, tenang aja, di LMP itu banyak banget kegiatan yang membutuhkan seluruh mahasiswa psikologi Indonesia. Jadi jangan merasa ketika nggak terima ya nggak keterima, terus aku gimana nih kontribusi untuk Indonesia gitu kan. Tenang aja, ILMPI pasti akan memberikan banyak banget kegiatan yang tentunya itu membutuhkan seluruh teman-teman mahasiswa psikologi di Indonesia. Wah, luar biasa sekali teman-teman. Saya aja jujur yang tahun 2019 aja emes banget ya Kak, mengetahui lebih dalam LMPI ini. Jadi teman-teman yang nonton podcast ini pasti beruntung banget. Menambah banyak ilmu. Pasti dong. Buka banyak jendela lagi untuk lebih sukses dan produktif ya Kak ya. Nah Kak, aku mau tanya lagi nih. Jadi kan tadi LMPI itu dibagi ada nasional, wilayah, dan provinsi ya Kak ya, kalau nggak salah.
Iya, benar-benar. Nah, sesuai tadi yang disebutkan kakak, ini apa dari tiga bagian ini, bagian dari LMPI ini memiliki fungsi yang berbeda-beda nanti saat di masyarakat, Kak? Atau gimana? Sebenarnya fungsinya sama ya. Mungkin ini kayak pemerintahan. Pemerintah itu kan ada pemerintahan pusat, pemerintahan provinsi, daerah gitu kan. Terus ada yang kabupaten, kota. Nah, mungkin untuk lebih mempermudah gitu. Terus untuk menyampaikan kan nggak mungkin tuh dari nasional kan dari seluruh Indonesia satu ke wilayah seluruh Indonesia kan nggak mungkin kan. Jadi juga wilayah ini dibentuk itu tentunya untuk mempermudah gitu agar seluruh masyarakat itu merasakan gitu dampak dari kegiatan yang dilakukan oleh mahasiswa psikologi dari seluruh Indonesia gitu. Wah, luar biasa banget. Jadi bukan hanya mahasiswa psikologi yang mendapatkan manfaat ya Kak, tapi masyarakat Indonesia. Wah, luar biasa. Bener, jadi bener. Psikologi ini agak tersanjung gitu ya Kak rasanya. bener banget. Nah, oke Kak, mau tanya nih, ini kayaknya yang terakhir, aduh kok sedih banget yang terakhir ya. Jadi kalau misalnya ditanya kan biasanya kalau mahasiswa baru itu kan agak gimana ya, berpikir gitu kalau mau ikut organisasi, aduh aku ikut nggak ya, kok capek nggak ya, gitu-gitu kan. Boleh nggak Kak disebutin, apa sih manfaat yang paling besar dari LMPI itu untuk mahasiswa psikologi itu sendiri Kak? Oke, mungkin untuk manfaat ya, aku mungkin sama lagi aku nyebutin bakal 3 lagi, karena menurutku 3 besar itu adalah poin yang paling penting gitu. Yang pertama, itu teman-teman bakal dapat relasi dari seluruh Indonesia. Nah, jadi teman-teman walaupun kuliahnya di Jogja nih, nah bisa nggak sih dapat teman dari Bali, dari Sulawesi, dari Kalimantan, bisa nggak sih? Pasti bisa kalau gabung di ILMPI, karena bener-bener kita bakal berkaitan gitu dari wilayah satu ke wilayah yang lain gitu, karena kan di ILMPI kita ada 7 wilayah nih. Nah, jadi dari 7 wilayah ini pasti sering-sering nih berkoordinasi bareng. Jadi mau nggak mau ya kita harus bersosialisasi dengan orang-orang baru dan dapat teman baru gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua itu adalah tadi pengembangan soft skill dan hard skill di organisasi. Nah, jadi nih aku kan di Hima itu bener-bener dapat ilmu banyak ya. Jadi teman-teman jangan lupa juga ikut Hima gitu. Di LMPI aku dapat yang lebih banyak lagi. Kenapa sih lebih banyak, Kak? Lebih banyak karena mungkin skalanya nasional ya gitu. Jadi ternyata di himpunan mahasiswa aku dapat banyak ilmu tentang organisasi itu gini, aku harus gini gitu. Nah, tapi di ILMPI karena nasional, aku dapat lebih-lebihnya lagi gitu. Oh, ternyata lebih besar lagi ya, ternyata cara berorganisasi yang baik itu gimana. Terus ada pelatihannya juga nanti gitu kan di LMPI. Terus yang ketiga, itu apa tuh? Pengetahuan itu benar-benar nggak ada yang bisa ngalahin ya. Contohnya tadi, kayak Jessica, mungkin dari aku atau Kak Mei juga tadi belum paham juga ya tentang itu kan. Benar. Nah, tapi nggak apa-apa. Jadi diskusi kali ini kita dapat tahu ternyata ada awal RUU praktik psikologi gitu. Nah, itu bayangin teman-teman yang nggak join ILMPI juga belum tentu gitu dapat pengetahuan hal yang kayak gitu. Itu baru 3, belum manfaat-manfaat yang lain gitu. Wah, teman-teman mahasiswa baru Dahlan Muda Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta nih, khususnya Fakultas Psikologi. Wah, luar biasa banget kan. Kita bisa tahu, bisa dengar penjelasan dari Mas Rizky tadi kalau manfaatnya itu banyak banget, teman-teman. Itu berguna banget untuk kita sebagai mahasiswa di kedepannya nanti, ya kan ya Mas Rizky ya? Bener banget. Pokoknya nggak bakal nyesel deh ikut organisasi itu, nggak bakal nyesel banget. Tuh, teman-teman harus dicatat nih, teman-teman mahasiswa baru harus tetap aktif dan produktif nih selama berkuliah, walaupun di masa pandemi itu tidak jadi halangan untuk menurunkan semangat kita gitu ya Kak ya. Bener banget. Wah, ini aku dari tadi bercampur nih Kak sama Mas nih ya, maaf ya. Gak apa-apa, santai-santai. Oke, teman-teman, wah sedih banget nih, kita udah di segmen terakhir nih Kak Rizky. Wah,
Ya sedih banget ya, padahal enak banget nih diskusi sama Dahlan ya. Atas waktunya diluangkan untuk menyapa Dahlan Muda juga, membagikan ilmunya tentang ILMPI juga kepada Dahlan Muda, keluarga baru kita. Terima kasih banyak. Nah, teman-teman, kita kan udah sampai di penghujung acara. Semoga dari pembahasan yang Kak Rizky sampaikan tadi, teman-teman bisa menangkap banyak sekali ilmu dan banyak sekali peluang. Jadi jangan lupa dicatat juga. Terus jangan lupa juga sama pematerinya Kak Rizky, jangan sampai dilupain teman-teman. Teman-teman juga yang mau nonton podcast ini, mungkin yang mau ikut gabung di ILMPI, boleh banget ya Kak hubungin Kak Rizky. Bener banget. Terus mungkin ya untuk teman-teman yang ngerasa bahwa penjelasan Kak Rizky tadi masih kurang jelas nih, aku masih butuh banyak informasi gitu tentang ILMPI, teman-teman bisa cek IG-nya ILMPI, terus bisa websitenya ILMPI juga ada. Jadi nanti teman-teman nih bakal dapat banyak informasi baru gitu. Mungkin dari penjelasanku tadi masih banyak yang kurang lengkap gitu. Nah, di sana teman-teman bakal dapat informasi yang lebih lengkap lagi. Tuh teman-teman, udah disediain wadahnya untuk bertanya. Kurang apa nih LMPI? Oke, teman-teman, kita sudah bahas nih, kayak mengenal lebih dalam ILMPI. Jadi teman-teman besok kalau udah jadi resmi jadi mahasiswa psikologi, jangan sampai lupa apa itu ILMPI ya teman-teman. Nanti kalau ditanya, ILMPI itu apa? Teman-teman harus bisa jawab. Oke nggak Kak Rizky? Oke banget, harus wajib pokoknya. Oke teman-teman, sampai sini dulu pembahasan kita. Semoga kita akan bertemu lagi di waktu baik selanjutnya. Semoga juga Indonesia lebih baik, kita bisa ketemu tatap muka lagi tanpa takut, ya kan? Buat teman-teman semua yang ada di rumah atau dimanapun kalian berada, tetap jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan, dan untuk teman-teman yang isoman mungkin ya Kak Rizky, semoga lekas diberi kesembuhan. Amin. Nah, oke teman-teman, saya Melani Safira selaku moderator dari pembahasan kita mengenal lebih dalam ILMPI ini, juga materi kita, narasumber kita Kak Rizky, mengucapkan banyak-banyak minta maaf jika ada kesalahan dalam berkata, dalam bertindak. Mohon dimaafkan ya teman-teman, kita harus saling memaafkan. Nah, itu dulu, sampai jumpa lagi Dahlan Muda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Rizky. Terima kasih kembali kami.